sekarang harus menunggu di lower bracket. Geeks sudah berada di final upper bracket. Siapapun yang kalah di match ini akan bertemu dengan RRQ dan tidak ada kesempatan kedua lagi. Siapapun yang kalah di match tersebut akan langsung pulang dan mengubur niatnya untuk berada di babak M-Series ataupun mendapatkan tiket M-Series. Yes, dan ini dia untuk deretan hero yang pastinya sudah digunakan, perbedaan kembali terjadi. Tapi ini adalah match point untuk kedua belah tim. Dan kita masih ingin mendengarkan suara dari Biggie Troopers dan Sonic. Mana suaranya? Wow. Oke. Ini dia Marshall Idol kita. Marshall Danang, let's go. Portal Land of Dawn sudah dibuka. Oke, jadi untuk playoff arena gue mau tanya, yang akan ke lower bracket, Onyx atau BTR? Onyx atau BTR? Ya udah kalau gitu sekali lagi, playoff arena, mana suaranya? Ini melatih fokus ya. Yang ke lower bracket, yang pakai baju jersey Onyx sebutnya BTR. Iya. Yang BTR ada yang sebut BTR. Memang fokus sudah jam segini udah mulai rusak. Oke, dan ya mari kita lihat untuk emblem setnya ada 2 untuk charge juga. Dan aku lebih penasaran buat Cecilian-nya karena dia pakai assassin. Yap, sementara sekarang di bagian bawah serangan yang begitu agresif dilakukan oleh pemain dari Onyx loh. Hampir saja bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Tapi di atas, Sive berhadapan dengan CW. Wih, tapi Keyboy pakai basic common emblem om. Apa plus minus dengan adanya basic common emblem untuk Matilda dibanding support? Ya, jelas mungkin. Weh, cewek rada terdiam dulu tuh di situ tuh. Ya, mungkin dengan basic common emblem jelas dia bakal bisa selalu ya nge-spam buat soul bloom-nya dia juga. Dan perbedaannya dengan emblem support ya jelas tidak akan ada extra heal 12%, tapi yang sebagaimana kita tahu juga ya dia pemberi shield. Jadi untuk heal-nya ini bakal nunggu favornya nanti baru bisa keluar. Sama Flash of the Oasis juga ya? Ya, dengan Flash of the Oasis. Jadi ya lebih lama mungkin untuk emblem supportnya. Buset dah, ini dari Supercan yang sendirian berada di area tersebut. Tapi dari Turtle-nya akan menjadi mix siapa karena penalti zone dan dulu untuk dibuang karena Kairi berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu Turtle tersebut. Bahkan Chorizo-nya mendapatkan gangguan efek airborne-nya begitu terasa. Untuk Chorizo masih berusaha sendirian masuk ke dalam satu outer tarik ada di bagian bawah. Dan first blood pun tercipta di pada Onyx kali ini benar-benar mengamuk. Yap, dapetin Turtle, dapetin first blood, ini ngebuat gold. Di menit yang kedua udah langsung swing ke arah Onyx ke angka 1100 dan gak berhenti. Karena invasi orange buff dari Kairi dengan mobilitas yang tinggi ini dimaksimalin. Akhirnya tercuri sudah. Ya benar banget, lihat pressure-nya masuk secara terus-menerus ke area bottom lane. Orange buff sudah diambil tadi bagi Kairi juga. Jadi ada pertukaran yang memang bisa dilakukan dan early aggression dari Onyx yang ternyata berjalan sekarang. Yap. Dan Ken pun sepertinya akan bergerak dan juga melakukan mirroring ke bagian atas ya Om ya. Yep. Lava Gold mungkin akan diambil terlebih dahulu, baru dari orange buff-nya nanti akan dilanjutkan. Sementara sekarang antara Sive dan juga Cewek, masih belum ada apapun di antara mereka. Ini Super Ken yang tadi kita lihat bagaimana di game yang keempat. Benar-benar unggul banget dari segi levelingnya. Sekarang Onyx dengan adanya agresivitas, mobilitas juga Matilda Joy itu ngebutnya kayak apa Om? Matilda Joy ya. Jadi Joy-nya nanti yang kita tahu nggak punya source escape kan. Kalau ke misal dia nggak punya vengeance, sekarang bisa kabur. Itu dia untuk KYY-nya. Masih berhasil selamat wait. tapi serangan yang udah dilakukan di mana Super KYY berhasil langsung diajukan. Tapi Keyboy masih berhasil selamat. Keyboy masih ada guiding win. Bahkan untuk sekarang coba lihat Kairinya dipanggil. Pulang. Udah jam 21.52 malam. Gitu. Waduh udah malam ya. Tapi ini juga ternyata ceweknya diam-diam plating. Full loh di atas. Ya mereka dapat semuanya juga dan mungkin itulah dia perbedaan dengan basic common emblem. Ada extra defense juga yang bisa didapatkan tadi. Dan tambahan HP. Yap. Itu ya. Sebenarnya ini dia metode permainan early game yang harusnya dijalankan oleh Onyx dengan deretan hero-nya ya. Yes. Tapi kalau sampai ini masuk ke area dari late game kita tidak tahu apa yang akan tercipta. Dan Sans sudah mengeluarkan Black Shoes-nya. Ini Sans-nya yang masih zoning. Biar ceweknya dapetin outer top turret. Dan berhasil, di mana cewek berhasil untuk mendapatkan top turret-nya. Dan pressure-nya lagi dan lagi masuk. Di Keturunan Alpha ini sangat tertekan, Super Ken gak dapetin trips, gak dapetin buff juga. Turtle nggak dapat lagi. Cukup sulit, level tertinggal
Iya, dan perbedaannya juga di sini. Joy kan dia punya immune ya. Yap. Dari Dibantu sekarang di bagian bawah. Super Ken masih berhasil untuk bisa mendapatkan satu. Orange buff tapi Keyboy tadi menabrakkan saja dirinya. Hanya saja sekarang Sorizo di bagian bawah harus mengganggu agar Fire Beetle tidak diambil sepenuhnya. orange buff-nya kecuri lagi. Iya. Yap. Ini dia buff yang memang dicuri satu persatu ya. Pelan-pelan tapi lumayan berasa juga. Dan Sive. Wow, gak ada damage ke Boots. Iya, ini Belum punya item. Boots-nya juga pede. Yap. Pukulin aku. Tambah regen, Iya. tambah pasif. Iya, makanya. Dan Kairi punya Starlium sekarang. Siap untuk lagi melanjutkan bagaimana serangan yang mereka miliki. Dan audiens prediction 54 berbanding 66. Wow. Wow. Ini udah terlihat sebenarnya dari perlawanan Bigetron Alpha ya. Sehingga dari prediksinya juga. Tapi Moreno, wah, ditabrak dari belakang. Oke, Morenonya sudah ada satu harga di dalam tubuhnya. Tapi dengan dua player yang dimiliki oleh Onyx, mereka pun tadi masih sempat untuk bisa kabur dan juga masuk ke dalam area pertahanan. Di mana masih ada Keyboy guiding win. Ayo, harusnya masih enak banget untuk manggil siapapun. Waduh, Super Ken-nya hampir saja tertinggal dari kawanannya. Namun Chive dan juga Super Key masih sekuat tenaga untuk mendefense inner turret di bottom lane. Yap, itu dia di bagian tengah. Ada pertempurankah yang terjadi karena ada Heavy Spin yang berusaha untuk bisa mengusir Bull, tapi Super Ken malah hanya mengantarkan Jawa ya, tapi Black sudah dikeluarkan oleh Sans. Tapi Bullsnya pun kali ini sebelum Super Moreno pun langsung menghilang, Bull sempat dibawa untuk ikut bersama. Wah, ini ceweknya free banget dan Keyboy. Dia bisa initiate, dia bisa manggil teman-temannya. Dan ini menjadi sebuah ancaman besar karena Circling Eagle. Wow, tapi Electrifying Beats. Yap, itu dia dipanggil lagi. Enak banget. Ya bisa masuk dan sekarang punya akses untuk keluar ketika situasi sedang sulit. Dan Circling Eagle ini bisa menargetkan untuk mencapai ke arah Super Moreno. Yang tadinya Cecilian bisa aman di belakang, sekarang nggak aman-aman banget karena bisa tiba-tiba. Ini ada Matilda bersama dengan siapapun yang akan ikut untuk memberikan damage ke dia. Dan Waduh, bahkan turtle-nya sudah jatuh ke tangan Onyx. perfect ya. Perfect turtle dengan tempo yang cukup cepat dimainkan Onyx. Tidak tampak akan melambat juga, apalagi mereka punya Joy. Iya. Mereka bisa membawakan Kairi ini untuk bisa menangin tim fight-nya dengan sangat-sangat cepat juga. Yap, sementara itu untuk sekarang ada pergerakan di area bawah. Inner turretnya di bagian tengah masih bertahan, tapi cewek berhasil langsung diamankan, di mana ceweknya berhasil langsung diculik. Dan Kairi mulai maju ke bagian depan. Kairi masih cukup berani. Ada Electrifying Beats yang udah langsung dikeluarkan, di mana penalty zone pun kali ini akan berhasil untuk mengunci beberapa pergerakan dimiliki oleh pemain dari Onyx itu sendiri dan berhasil bubar jalan semuanya. Cewek membawa satu buah flicker sehingga di dalam satu buah heavy spin dirinya tidak bisa keluar. Dan akhirnya itu menjadi sebuah poin pick off yang begitu mahal untuk Bigetron Alpha bisa mereka ciptakan. Namun kalau ngelihat dari agresivitas Onyx dengan movement yang cepat banget, Iya. ini susah sih buat targeting dari Bigetron Alpha. Yap, dan satu yang pasti mereka nggak punya single target lock yang bisa mengunci Kairi. Jadi Kairi ini bakal bebas banget. Yap, itu dia. Sekarang Sorizo masih berhasil kabur walaupun udah ada Angry Gloom di dalam kaki ataupun di bawah kakinya. Tapi Super Ken berjuang masuk ke dalam inner turretnya. Masih level 8 begitu banyak. Ini benar-benar dibalaskan oleh Onyx dari sisi leveling. Dan Heavy Spin udah berhasil mengkonek pula di mana Sansya berhasil langsung dihancurkan di area tersebut. Yap, Sunset terjepit dan satu poin pick off kembali terjadi dan Super Moreno. Ini kalau didiamkan semakin lama, wah ini bakal jadi ancaman karena dari tadi dia bisa jadi follow up loh. Ya, follow up damage ya. Iya. Dan satu yang pasti ini magic damage yang banyak juga dari Onyx membuat mungkin defense item dari Bigetron Alpha mereka bisa fokus untuk Radiant atau Athanasian terlebih dahulu. Waduh, Yap, itu dia penalty zone mulai connect lagi. Tapi ceweknya masih berhasil kabur. Ceweknya langsung kejar bisa-bisa ke bagian belakang. Tapi masih dipanggil pula dengan adanya Keyboy. Ada guiding win yang begitu baik. Hanya saja sekarang Sive dikejar oleh Uranus. Uranusnya berhasil lagi memancing mengkiting. Dan juga satu yang terakhir di mana Uranusnya berhasil dihancurkan. Tapi Kairinya pun langsung lejak di area tersebut. wah ini satu persatu pemain-pemain dari Onyx masuk ke perangkap yang dimainkan oleh Bigetron Alpha. Ya, dan juga terlalu dalam ya ketika Iya. mereka mengikuti tempo dari Bigetron Alpha di mana tadi sudah ada Angela berpasangan bersama dengan Iritel. Tapi masih dipaksakan untuk bisa menumbangkan Sive. Ya, Dan terus? ternyata Sive-nya survive. Satu-satu lagi masuk ya kan? Betul. Yap, itu dia Keyboy mau pergi ke arah mana. Sans dan juga cewek ada di area tersebut. Sive sudah dimasuki lagi dengan ada Angela di dalam tubuhnya. Ada penalti zone dan mereka bersiap untuk bisa mengajar lagi ke arah cewek. Di mana cewek sekarang terkurung sendiri. Cewek berhasil langsung dihancurkan oleh Keyboy. Pergi ke arah mana satu yang terakhir. Tapi Keyboy masih memiliki regen SP yang begitu besar di dalam tubuhnya. Yes, tapi dengan hilangnya cewek,
ini ngebuat dari Bigetron Alpha bisa secure terhadap Lordnya. Dan penalty zone targeting kembali program to lock cewek dari Super Chorizo. Yap, sudah mulai berubah mungkin targetnya dan sekarang mereka dapetin Lord juga. Lord yang pertama memang, tapi Super Minion jelas ini yang dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha. Yap, Lordnya berhasil ditahan di bagian tengah, tapi setidaknya ada beberapa pergerakan yang bisa mereka hantarkan dari tempat yang berbeda. Lordnya, di mana Keyboy-nya udah harus mundur ke tempat yang lain dan juga untuk kali ini Boots-nya masih menahan badan di bagian depan, tapi di bawah coba lihat dari Kairi sendirian mencoba untuk bisa menabrak masuk pertahanan. Nah ini sekarang gantian. Tadi Super Chorizo yang dapetin celah-celah sempit di dalam kesempitan ini ya, kesempatan dalam kesempitan. Sekarang Kairi. Yap, Kairi yang split, Kairi yang ngedistract pemain-pemain Bigetron Alpha untuk kembali lah setidaknya. Dan Super Ken sudah punya satu Guardian Helm. Tetap cukup tebal ya. Dan ini tempo permainan sebenarnya dari Onyx. Mereka terlalu cepat untuk ngebawain semuanya. Dan saking cepatnya juga, terkadang kita melihat mereka agak terbawa adrenalin dan itu membuat mereka masuk satu demi satu. Dan bahkan positioning dari cewek yang biasanya dijemput, tadi gak ada jemputan sama sekali. Waduh, Super Ken kali ini ditabrak dengan begitu banyak damage yang bisa dihasilkan oleh Bruno. Tapi 3 player mereka rotasi secara bersamaan. Masih cukup santai lagi ya permainannya. Iya, pelan-pelan dulu setup dan harusnya mungkin ini Keyboy udah mulai fokus untuk jagain cewek gak sih? Karena kalau ngeliat dari Sans, Kairi, apalagi Boots, dia cukup mandiri. Ya bisa jaga diri sendiri ya. Iya. Ya intinya bagaimana cara agar cewek ini masih tetap bisa deliver damage dan gak tumbang. Jadi masih ada threat, ada ancaman yang bisa diberikan ke Bigetron Alpha. Oke, dan Boots-nya juga di sini masih mencoba untuk mendapatkan kembali dari stacking demi stackingnya. Dan sejauh ini Onyx masih memegang atas mappingnya dan Retribution. Super Ken mengamankan Purple Buff miliknya. Oke, Purple Buff berhasil diambil. Ada Black Chase yang udah dikeluarkan, tapi Super Ken. Buset dah itu damage yang bisa dihasilkan oleh Moreno. Udah mulai ketar-ketir nih Bruno harusnya. Ini udah penasaran sih, di menit yang ke-11 ini stack berapa yang bisa ditabung oleh Super Moreno. Berapa ya stacknya udah? Harusnya bisa nyampe ke 198-200-an. Pantas sudah mulai ya. Itemnya juga udah COD, Lightning udah punya ya. Paket kombinasi dengan Sanguine Combat, impact yang bakal dalam dan punya efek slow. Dengan Badfish kalau memang bisa connect, ada teamfight besar yang bisa dilakukan. Jadi Onyx mereka harus hati-hati kalau ada teamfight yang diinisiasikan. Dan untungnya mereka punya Matilda juga. Standar pro player biasanya stackingnya 5 menit pertama 100 ya. Gitu ya? Rata-rata ya. 100 dulu. Baru 5 menit berarti 100. Iya biasanya. Kairi berhasil nge-trigger barusan. Apa? Dan berhasil juga pergi dari tersebut. Setidaknya tadi ada Rhythm of Joy yang connect beberapa kali. Ken akan langsung siap untuk bisa menghadang Lord tersebut untuk bisa diamankan oleh Kairi. Wah ini kontes bakal terjadi, tapi ingat Kairi ini punya immune kan? Sekarang bedanya 3 level. Iya. Antara kedua belah jungler yang dimana Kairi unggul nih untuk kali ini. Cara satu-satunya ya berhentikan Kairi atau buat Kairinya tidak bisa bergerak. Tapi sekarang Keyboy pergi ke arah yang lain. Sive akankah ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya Kairi. Masih pasang badan, masih standby dan di bagian belakang cewek terus-terusan menghantarkan damage agar nanti Kairi tinggal retri doang. Iya dicicilin terus ya, tapi Boots. What? Boots-nya cukup berani. Tapi Kairi mulai maju lagi ke bagian depan. Kairi kembali lagi menuju ke arah dari Lord tersebut. Siapa lagi yang akan mendapatkan Lord kali ini? Karena ada Rita Bauja yang udah langsung dikeluarkan. Aktivitas berhasil dikeluarkan bulan. Sementara ada satu player tadi berhasil diajukan dia tersebut. Boots-nya berhasil langsung dilejapkan. Dan sekarang ada Bismillah yang udah mulai connect Salsia. Black Soul's tepat untuk dia keluarkan bola. Oke, Super Ken hilang, Boots-nya hilang, tapi Onyx secure Lord-nya Om. Iya itu yang paling penting ya, dimana kemenangan karena tadi terlihat mengerikan juga untuk peraduan Retribution. Cuman memang dari level bisa dimenangkan oleh Kairi dan sekarang mereka bisa maju untuk mengantar Super Minion. Mereka akan melakukan slow push karena untuk di atas Lordnya gak ditemenin sama sekali. Jadi ini akan memaksimalkan dulu untuk Super Minion Wave. Yap, itu dia. Ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Kairi melihat dari kejauhan. Cukup tenang, cukup santai, cukup relax. Ini Super Moreno udah punya Divine Glaive loh. High ground harusnya akan bisa dimaksimalin untuk bisa defense dari Bigetron Alpha. Karena Lord in hand sekarang sudah mulai memasuki base turret di arah top lane perlahan-lahan. Ya, damage dari cewek juga sudah terlihat cukup besar tadi ya ketika dia berhasil untuk dapetin Super Ken. Oke, tapi Lordnya sudah mulai masuk di bagian atas dan juga Sans. Dengan satu Angry Gloom yang terus-terusan memberikan efek gangguan Sans.
sudah mengeluarkan lagi karena Black sudah dimiliki. Lordnya sudah mulai bergerak di bagian atas, tapi cewek udah berhasil menumbangkan pula satu Best Star yang ada di bagian bawah. 5 player dari Onyx, mereka siap untuk bisa menghantam balik pemain dari Big Alpha untuk bisa menempatkan satu slot menuju ke arah final upper bracket, tapi 5 player ini masih cukup sabar. Bigetron Alpha masih bisa mendefense walaupun mereka harus kehilangan best turret mereka. Setup pelan-pelan dari Onyx yang tidak henti-henti kali ini dengan super minion yang berbeda-beda di 3 lane-nya Om. Wow, dan tetap diantarkan juga ya, meskipun sekarang mereka harus mundur ke belakang. Tapi sudah cukup damage yang diberikan oleh Onyx. Best start yang sudah dikoleksi oleh mereka juga. Dari item build-nya, Joy ini sangat-sangat jauh. Dan juga dia melakukan build up terhadap damage item yang jelas. Ini akan memberikan penetrasi yang sangat dalam. Dan last item, Necklace of Durance bagi Kairi. Respect ya. betul. Respect banget. Karena dia tahu dia bakal ada di lini paling depan ya. Yep, jadi gak bisa hanya dengan Dominance Ice punya Keyboy. Jadi butuh juga Joy. Dan ini Keyboynya juga keselin ya. Karena dia tiap kali masuk Circle Eagle yang seakan-akan pengen nabrak. Yep. Tapi pada kenyataannya dia langsung lari aja keluar. Dibohongin. Iya dibohongin. Kukira engkau baik, ternyata engkau licik. Aku kira kamu flirting, ternyata kamu cuman ghosting. Walau. Oh, ikut-ikut saya. Gak ikut-ikut saya. Nah itu Keyboy lihat. Oh, lagi nih. Mancing aja. Berkali-kali gak ditabrak, cuman ngasih efek airborne dikit-dikit, tipis-tipis. Dan Onyx cukup disiplin, mereka cukup sabar Om kali ini. Iya, dan ya itu menjadi power buat Matilda ya di patch yang sekarang. Dimana kalau dia nabrak, dia bukan hinggap di yang ditabrak pertama. Tapi ada efek airborne dan juga nembus. Sampai dengan target dia mendarat ada di mana. Bottom lane-nya ini masih di-push semuanya bagi Onyx. Mereka masih pegang kendali permainan sekarang. Dari Bigetron Alpha mereka belum bisa keluar dari base mereka. Dan kalaupun mereka mau keluar mereka harus sangat-sangat berhati-hati sekali. Mungkin serangan kejutan ini bisa dimaksimalkan Bigetron Alpha kalau Super Moreno bisa dapatin satu hero Onyx. Moreno. Dan pergi ke arah mana Keyboy-nya. Dan Keyboy hanya akan memancing saja. Plus untuk kali ini Lord tetap menjadi milik dari Onyx. Akankah ini menjadi last fight dengan satu Lord yang didapatkan oleh Onyx? Ini masih Lord in hand sebenarnya ya, masih belum Lord Evolve. Cuman PR-nya adalah Bigetron Alpha mereka nggak punya base turret. Dimana nantinya Lordnya bakal langsung masuk ke base utama mereka. Walaupun dengan dari high ground defense ya dari Super Moreno. Apakah cukup? Bisa cukup bisa enggak nih, tergantung dari tabrak yang bakal dilakukan Kairi. Atau mungkin dari Keyboy sendiri. Karena dari tadi kita lihat tiap kali Kairi masuk ke tengah-tengah juga damage yang di-deliver itu sangat besar. Sehingga ini memudahkan buat cewek nanti tinggal follow up dia. Dengan volley shot yang bisa diberikan dari Bruno. Waduh. Oh, Sans. Wah ini trigger dari Sans. Dia yang ngepok. Yap. Padahal mid laner. Yep. Cicil-cicil Itu dari dia. depan. Lordnya sudah bergerak masuk lewat tengah dan juga Cycling Eagle tadi dikeluarkan. Seperti apa lagi stand up yang dikeluarkan sementara untuk Kenya. Harus mundur. Plus untuk kali si Vega bersama dengan Kim. Mereka bekerja sama untuk bisa mengatakan defense yang juga mengejar ke arah beberapa player. Tapi Kirija kejauhan. Dan si Vega berhasil dihancurkan. Onyx kembali di jalur kependakan mereka karena hanya menyisakan Moreno seorang Kim.